Reinkarnasi dalam bahasa Latin berarti lahir kembali, atau kelahiran semula, atau titisan, adalah suatu kepercayaan bahwa seseorang akan mati dan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang dilahirkan itu bukanlah wujud fisik, sebagaimana keberadaan kita saat ini, melainkan jiwa orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Terdapat dua aliran utama. Pertama, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus lahir kembali. Kedua, mereka yang mempercayai bahwa manusia akan berhenti lahir semula pada suatu ketika apabila mereka melakukan kebaikan yang mencukupi atau apabila mendapat kesadaran agung yang disebut nirwana atau menyatu dengan Tuhan atau moksa. Agama Hindu menganut aliran yang kedua. Kelahiran kembali adalah suatu proses penerusan kelahiran di kehidupan sebelumnya. Dalam agama Hindu dan Buddha, filsafat reinkarnasi mengajarkan manusia untuk sadar terhadap kebahagiaan yang sebenarnya dan bertanggung jawab terhadap nasib yang sedang diterimanya. Selama manusia terikat pada siklus reinkarnasi, maka hidupnya tidak luput dari duka. Selama jiwa terikat pada hasil perbuatan yang buruk, maka ia akan bereinkarnasi menjadi orang yang selalu duka. Dalam filsafat Hindu dan Buddha, proses reinkarnasi memberi manusia kesempatan untuk menikmati kebahagiaan yang tertinggi. Hal tersebut terjadi apabila manusia tidak terpengaruh oleh kenikmatan maupun kesengsaraan duniawi, sehingga tidak pernah merasakan duka, dan apabila mereka mengerti arti hidup yang sebenarnya. Reinkarnasi dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha dipercayai bahwa adanya suatu proses kelahiran kembali atau punah bawa. Semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini akan terus-menerus mengalami tumimba lahir selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arahat. Alam kelahiran ditentukan oleh karma makhluk tersebut. Bila ia baik, akan terlahir di alam bahagia. Bila ia jahat, ia akan terlahir di alam yang menderitakan. Kelahiran kembali juga dipengaruhi oleh Garuka Kama, yang artinya karma pada detik kematiannya. Bila pada saat ia meninggal dia berpikiran baik, maka ia akan lahir di alam yang berbahagia. Namun jika sebaliknya, ia akan terlahir di alam yang menderitakan, sehingga segala sesuatu tergantung dari karma masing-masing. Reinkarnasi dalam Hinduisme. Dalam filsafat agama Hindu, reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatan pada kehidupannya yang terdahulu. Pada saat manusia hidup, mereka banyak melakukan perbuatan dan selalu membuahkan hasil yang setimpal. Jika manusia tidak sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka diberi kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, muncullah proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya yang belum sempat dinikmati. Selain diberi kesempatan menikmati, manusia juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya dalam arti yang lebih berkualitas. Jadi, lahir kembali berarti lahir untuk menanggung hasil perbuatan yang sudah dilakukan. Dalam filsafat ini, bisa dikatakan bahwa manusia dapat menentukan baik buruk nasib yang ditanggungnya pada kehidupan yang selanjutnya. Ajaran ini juga memberi optimisme kepada manusia bahwa semua perbuatannya akan mendatangkan hasil yang akan dinikmatinya sendiri, bukan orang lain. Menurut Hinduisme, yang bisa bereinkarnasi itu bukanlah hanya jiwa manusia saja,
Semua jiwa makhluk hidup memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dengan tujuan menikmati hasil perbuatannya pada masa lalu dan memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam kehidupan di dunia, manusia menempati strata yang paling tinggi, sehingga reinkarnasi yang tertinggi adalah hidup sebagai manusia. Bahkan dewa atau malaikat yang ingin sempurna hidupnya harus turun ke dunia untuk menyempurnakan jiwatmannya sehingga mencapai moksa, bersatu dengan Brahman. Makhluk hidup selain manusia memiliki jiwatman yang sama. Jiwatman memiliki memori untuk mencatat dan mengenang peristiwa yang dilakukan atau dialami dalam kehidupan sewaktu masih bersatu dengan raga. Memori tersebut menghasilkan kemelekatan terhadap dunia yang terus dibawa, walaupun terjadi kematian yang menyebabkan jiwatman berpisah dengan badan. Suatu saat, jiwatman tersebut akan mencari raga baru yang sesuai dengan kemelekatannya pada konsepsi atau janin yang siap dimasuki ruh atau atman. Bila manusia mampu meniadakan kemelekatannya terhadap kehidupan dunia, maka ia akan mencapai moksa dan bersatu dengan Brahman. Proses reinkarnasi. Pada saat jiwa lahir kembali, ruh yang utama kekal, namun raga kasarlah yang rusak, sehingga ruh harus berpindah ke badan yang baru untuk menikmati hasil perbuatannya. Pada saat memasuki badan yang baru, ruh utama membawa hasil perbuatan dari kehidupan yang terdahulu, yang mengakibatkan baik buruk nasibnya kelak. Ruh dan jiwa yang lahir kembali tidak akan mengingat kehidupannya yang terdahulu agar tidak mengenang duka yang bertumpuk-tumpuk di kehidupan lampau. Sebelum mereka bereinkarnasi, biasanya jiwa pergi ke sorga atau ke neraka. Dalam filsafat agama yang menganut paham reinkarnasi, neraka dan sorga adalah suatu tempat persinggahan sementara sebelum jiwa memasuki badan yang baru. Neraka merupakan suatu pengadilan agar jiwa lahir kembali ke badan yang sesuai dengan hasil perbuatannya dahulu. Dalam hal ini, manusia bisa bereinkarnasi menjadi makhluk berderajat rendah seperti hewan, dan sebaliknya, hewan mampu bereinkarnasi menjadi manusia setelah mengalami kehidupan sebagai hewan selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Sidang neraka juga memutuskan apakah suatu jiwa harus lahir di badan yang cacat atau tidak. Akhir proses reinkarnasi. Selama jiwa masih terikat pada hasil perbuatannya yang terdahulu, maka ia tidak akan mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yakni lepas dari siklus reinkarnasi. Maka, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi tersebut, ruh utama melalui badan kasarnya berusaha melepaskan diri dari belenggu duniawi dan harus mengerti hakikat kehidupan yang sebenarnya. Jika tubuh terlepas dari belenggu duniawi dan jiwa sudah mengerti makna hidup yang sesungguhnya, maka perasaan tidak akan pernah duka dan jiwa akan lepas dari siklus kelahiran kembali. Dalam keadaan tersebut, jiwa menyatu dengan Tuhan atau moksa.